warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi sayyidina Mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang kitab Jannul Qutuf karya Dr. Islam Hafizahullah Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-maddu wa asbabuhu. Jadi setelah beliau rahimahullahu ta'ala memulai nazamnya dengan mengatakan ya man yarumu tilawat al-Qur'ani, kemudian setelah itu beliau menyebutkan hal-hal yang perlu kita perbaiki, kemudian juga yang perlu kita pahami bahwasanya ada beberapa poin yang banyak orang-orang masih keliru terhadapnya, yaitu tentang apa itu hakikat daripada tajwid. Kemudian selanjutnya setelah beliau menyebutkan beberapa poin tentang hakikat daripada tajwid, beliau mengakhirinya dengan mengatakan lil harfi mizanun. Bahwasanya setiap huruf itu punya mizan, punya timbangannya masing-masing. Pada taghiyan fihi, jangan jadi orang yang berlebihan memberikan timbangan, ataupun wala takum khasral mizan, ataupun memberikan timbangan yang ataupun malah mengurangi timbangan seperti itu. Ini tidak boleh ifrat wala tafriyat, enggak boleh berlebihan dan juga meremehkan. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan babnya dengan bab al-mad wa asbabuhu. Kemudian dikatakan bahwasanya di antara kebiasaan al-Imam Sakhawi rahimahullahu ta'ala, beliau itu tidak akan menyebutkan secara detail gitu. Beliau tidak akan menyebutkan secara detail. Sebagaimana juga pada bab mad ini beliau tidak menjelaskan secara detail tentang mad dan juga hukum-hukumnya, tapi beliau hanya menyebutkan beberapa poin-poin yang penting saja gitu. Poin-poin yang ringan seperti itu. Kemudian selanjutnya kemarin sudah kita bahas tentang huruf mad gitu ya. Kemudian juga syarat-syarat untuk menjadi huruf mad, kemudian huruf lin dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sudah masuk kepada sebab daripada huruf mad ya. Sebab daripada huruf mad itu dipanjangkan lebih daripada 2 harakat ataupun lebih daripada mad tabi'i, yaitu ketika dia bertemu dengan sukun ataupun bertemu dengan hamzah. Ketika bertemu dengan sukun dibagi 2, ada sukun asli, ada sukun arid. Sukun asli ini yang nanti dia boleh dia dibaca sukun ketika waqaf maupun ketika wasal. Jadi ini hanya untuk mad lazim. Kemudian ada pun sukun arid, ini sukunnya yang sukun palsu. Artinya dia aslinya bukan sukun, tetapi dia sukun karena waqaf. Dia sukun karena waqaf. Di sana ada mad arid lis sukun sama mad lin arid lis sukun. Kemudian selanjutnya mad yang sebabnya itu hamzah, dia juga dibagi ke beberapa jenis. Yang pertama, hamzah datang setelah huruf mad gitu ya. Ada mad muttasil ataupun mad wajib muttasil, panjangnya 45 harakat. Ada juga mad jaiz munfasil, panjangnya 45 harakat juga. Kemudian yang kedua, ada yang hamzah dulu baru huruf madnya gitu. Hamzah dulu baru huruf madnya. Itu ini untuk satu jenis daripada jenis mad, yaitu mad badal. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dza badal ka'amanu wa imanan khudha. Nah, untuk Imam Hafaz panjangnya hanya 2 harakat saja, adapun Imam Warash 2, 4, 6 harakat. Kemudian selanjutnya wa hadzani sababani yakhtassani bil maddil far'i. Jadi hamzah sama sukun ini adalah 2 sebab untuk yang khusus dimiliki oleh mad far'i.
Amma maddu tabi'i katanya, fala yatawaqqafu husuluhu ala sabab. Akan tapi mad tabi'i ini apa? Tidak ada sebabnya gitu. Jadi dia tidak ada sebabnya. Bal yakfi wujudu harfal maddi bi syartihi. Akan tetapi cukup dengan adanya huruf mad gitu ya. Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, maka cukup seperti itu saja. Tidak butuh ada sebab yaitu hamzah dan juga sukun. Nah, wal maddu min qabli musakkani dunama qad mudda lil hamazati bi istiqani. Wasbabani al ma'nawiyani. Nah, kemarin kita katakan bahwasanya hamzah dan sukun ini adalah sebab mad yang dia sifatnya adalah lafzi. Dia sebab lafzi. Ada hamzah, ada sukun. Nah, sekarang kita masuk kepada sebab ma'nawi. Jadi kenapa kita memanjangkan sini ya, atau kenapa kita memanjangkan mad ini tadi? Karena makna gitu. Karena kita ingin menunjukkan ataupun ingin menampakkan maknanya. Ingin melihatkan maknanya. Nah, ada dua, ada namanya mad ta'zim, ada namanya mad tabri'ah. Nah, mad ta'zim ini inda Ibnu Katsir misalnya. Nah, mad ta'zim ini karena kita niatnya ingin mengagungkan ataupun meyakinkan bahwasanya memang tiada Tuhan selain Allah gitu. Jadi biasanya mad ta'zim ini lebih kepada lafaz-lafaz Allah gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illa anta dan sebagainya. Nah, maka mad ta'zim ini kan dia mad ya, mad yang dipanjangkan. Nah, dia panjangnya itu 4 harakat. Ya. Maka untuk mad ta'zim ini hanya dimiliki oleh riwayat ataupun qiraah yang memiliki ataupun yang bermazhab gitu ya, yang bermazhab mad jaiz munfasilnya 2 harakat saja. Seperti Ibnu Katsir, kemudian Imam Susi gitu. Imam Qalun dari salah satu wajahnya gitu. Adapun kalau yang misalnya dia mad jaiz munfasilnya 4 harakat, ya sudah enggak butuh lagi yang namanya mad ta'zim gitu. Ini mad ta'zim ini hanya untuk yang membaca mad jaiz munfasilnya 2 harakat saja. Jadi la ilaha illa anta, la ilaha illallah gitu. Itu untuk menunjukkan makna bahwasanya memang tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Meyakinkan, menguatkan. Dan ini juga biasanya yang sering dilakukan oleh orang Arab ketika itu. Jadi mereka ini memanjangkan mad pada saat itu bukan karena lafzi. Itu. Jadi mereka tuh nggak mengenal yang namanya ja'a, sya'a, asu. Itu mereka nggak mengenal gitu. Mereka mengenalnya tadi mad ta'zim ataupun mad tabri'ah. La ilaha illa anta. La ilaha illallah. La syiyata fiha. La raiba fih dan seterusnya gitu. Adapun kalau misalnya ja'a, sya'a ya udah biasa aja. Ja'a Muhammad gitu kan. Enggak ja'a Muhammad seperti itu. Jadi ini untuk mad ini dia khusus dimiliki oleh Al-Quran saja seperti itu. Kemudian selanjutnya wat tabri'ah inda Hamzah min tariq at-thayyibah. Nah, adapun mad tabri'ah ini hanya untuk Imam Hamzah saja. Itu pun dari jalur thayyibah, bukan dari jalur syatibiyah gitu. Jadi dia masuknya kepada qiraat asyrah kubra, bukan sughra. Nah, mad tabri'ah ini apa? Mad tabri'ah ini dia mad untuk memanjangkan alam nafiyah lil jins. Kayak misalnya la raiba fi, la syiyata fiha dan sebagainya. ثم يقول السخاوي رحمه الله تعالى هذا البيت يحتمل تفسيرين. Kemudian makna daripada wal maddu min qablil musakkani duna ma qad mudda lil hamazati bistiqani ini punya 2 penafsiran. Penafsiran pertama annal madda alladhi sababuhu sukun. Mad yang sebabnya sukun ghairul mad alladhi sababul hamzah. Maka dia enggak sama dengan mad yang sebabnya hamzah. Fahuma mutaghayyiran. Jadi 2 jenis mad ini dia mutaghayyiran, berubah-ubah gitu. Berubah-ubah. Likulli minhuma ahkamuhu kama awdahtu. Masing-masing dari mereka itu apa? Punya hukum, punya kaidah gitu. Yang telah sebagaimana yang telah aku jelaskan. Wa la'alla an-nazimu qasada hadzal ma'na. Jadi
maksud daripada wal maddu min qabli musakkani dunama itu maksudnya berbeda gitu antara mad yang sebabnya sukun sama mad yang sebabnya hamzah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, annal mad alladhi sababuhu sukun aqallu fid darajati war rutbah min alladhi sababuhul hamz. Nah, tafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya mad yang sebabnya sukun aqal, lebih pendek, lebih sedikit kadarnya, panjangnya berarti kan, fid darajah pada tingkatan, pada derajatnya. Kemudian rutbah juga pada tingkatannya. Minal ladzi sababuhul hamzah, dari yang sebabnya itu hamzah. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan wal maddu min qabli musakkani dunama qad mudda lil hamazati biistiqani, kalau kita menggunakan tafsiran yang kedua ini agak sedikit bertentangan dengan pendapat jumhur ulama, di mana jumhur ulama mengatakan mad yang paling tinggi itu adalah mad yang sebabnya sukun. Itu mad lazim. Nah, kalau misalnya yang dimaksud oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala itu mad arid li sukun, karena kan tadi kan sukun itu ada untuk mad lazim, sukun asli, sama ada sukun arid, yaitu mad arid li sukun sama mad lin arid li sukun. Nah, kalau maksud daripada wal maddu min qabli musakkani itu mad arid li sukun ataupun mad lin arid li sukun, oke, maka kita sepakat itu. Kita sepakat bahwasanya mad wajib mutasil gitu kan, dia tuh lebih tinggi ya, mad yang sebabnya hamzah lebih tinggi daripada mad arid sukun, ya kan. Tapi kalau misalnya sukunnya itu secara keseluruhan dalam artian mad lazim juga masuk ke dalamnya, nah ini berarti perlu kita perbaiki gitu, perlu kita teliti lagi apakah benar seperti itu, ya kan? Karena harusnya mad yang sebabnya sukun itu dia lebih tinggi, bukan malah akal gitu, bukan malah lebih pendek, tapi harusnya lebih tinggi daripada mad yang sebabnya hamzah. Nah, wal muhaqqiquna ala anna al-madd alladhi sababuhu sukunu aqwa min alladhi sababuhu al-hamz, kan? Dan para ulama ya, pendapat jumhur mengatakan bahwasanya mad yang sebabnya sukun itu aqwa, lebih kuat daripada mad yang sebabnya hamzah. Fallazimu aqwa minal muttasil, maka mad lazim itu lebih tinggi, lebih kuat daripada mad muttasil. Idzal awwal lazim madduhu li jami'il qurra'i bimiqdari 6 harakat. Nah, yang pertama maksudnya pada mad lazim ini kan, idzal awwal yang pertama itu adalah mad lazim, dia harus, sangat-sangat harus gitu, dipanjangkan madduhu li jami'il qurra, untuk para qurra ataupun semua qurra, dari Imam Qalun, dari Imam Nafi' sampai Imam Khalaful Ashir, dari Imam Qalun sampai Imam Idris Al-Haddad, itu semuanya wajib membacanya 6 harakat bimiqdari 6 harakat, dengan ukurannya berapa? 6 harakat. Makanya lazim gitu. Lazim itu di atas wajib. Kalau wajib dia nanti kan ada perbedaannya tuh. Tapi kalau lazim semua qurra sepakat 6 harakat gitu. Mad lazim musaqqal kilmi mukhaffaf, ya kan, kilmi, kemudian harfi musaqqal, harfi mukhaffaf, itu panjangnya sepakat mereka 6 harakat. Enggak ada pilihan lain selain 6 harakat. Makanya kenapa dia yang paling kuat. Kemudian selanjutnya faslani wajibu madduhu, ya kan, wajib maddihi berarti kan. Wasani wajib maddihi. Nah, dia wajib apa? Wajib, maksudnya wajib ini wajib mutasil gitu ya. Nah, dia wajib dipanjangkan juga. Wa yatarawahu miqdaruhu baina 3 ila 6 harakat indal qurra. Nah, dan kadar panjangnya gitu ya, itu ada yang 3, sebenarnya ini bukan 3 sih kayaknya. Kalau mad wajib mutasil itu antara 4, 5, 6 gitu. 4, 5, 6 harakat. Enggak ada yang baca mad wajib mutasil 3 gitu. Tapi 4, kalau enggak 4, 5, 6. Mungkin kalau mad jazm munfasil bisa
2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi kalau mad wajib itu dimulai dari 4, 4, 5, 6 gitu. Wal 'aridu aqwa minal munfasil au fi quwwatihi. Nah, kemudian mad 'arid li sukun itu lebih tinggi, lebih kuat daripada mad munfasil au fi quwwatihi ataupun pada kekuatannya gitu ya. Kemudian wa aqwa minal badal dan dia juga lebih kuat daripada mad badal. Nah, kemudian wa idza ijtama'a sababani lil maddi fi kalimah yuqaddimul aqwa minhuma. Nah, kalau misalnya dalam satu kata itu terkumpul dua sebab mad ya dalam satu kata, maka yang lebih diutamakan yang kita pilih maka yang paling kuat. Ya, contohnya az-zakarain, Allah, al-an. Fi hadhil kalimat kata beliau, di tiga kata ini ijtama'a maddul lazim wa badal. Di sini terkumpul ada mad lazim sama ada mad badal. A itu mad badal, az-zakarain ketika bertemu sama sukun itu mad lazim. Maka di sini mad badal ketemu sama mad lazim. Nah, maka di sini kita menggunakan ataupun kita memilih mad lazim karena mad lazim lebih kuat daripada mad badal sehingga dia panjangnya 6 harokat bukan dua harokat. Namun kaidah ini yang kita kenal dengan namanya apa? Kaidah aqwas sababain gitu ya. Kemudian apa? Fa qaddama lazim liquwwatihi kan kita lebih mendahulukan lazim daripada mad badal gitu. Kemudian contohnya la'at fa indal waqfi 'alaiha qad jitama'a maddana. Kalau misalnya kita wakaf di kata la'at, nah di situ apa? Qad istama'a nih. Telah berkumpul dua mad yaitu arid sama badal. La'a itu mad badal, ketika dia bertemu sama ta la'at, nah itu mad arid lis sukun. Faquddimal 'aridu liquwwati. Maka kita lebih mengutamakan mendahulukan mad arid dibandingkan mad badal gitu. Fatumaddul kalimah halal waqfi arba'. Nah, kalau misalnya dia waqaf di sana, maka dia dibaca 4 harokat. Nggak boleh dibaca 2 harokat gitu. Ataupun sittah harokat. Ataupun kita baca 6 harokat. Watuk saru harokatain. Ataupun dia juga dibaca apa? 2 harokat juga. 24, 246. Kalau 2 berarti artinya sama dengan mad badal gitu ya. Kemudian kalau misalnya 4 berarti ya karena mad arid disukun lebih kuat daripada badal. Kemudian 6 juga seperti itu. Kemudian selanjutnya mawazinul adai inda nutqi bilha. Nah, tadi untuk yang kaidah aqwas sababain itu lebih tepatnya lebih jelasnya ada di matanya Syekh Ibrahim Samannudi ya gitu. Mana beliau mengatakan aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwas sababainin farada. Yang paling kuat itu mad lazim, kemudian setelah itu mad muttasil, setelah itu baru arid, setelah itu baru mad jaisun fasil, setelah itu baru badal. Maka badal itu yang paling rendah gitu dari segi kekuatannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada mawazinul adai inda nutqi bil ha'i. Mawazin tadi kan timbangan ataupun ukuran ataupun porsi ketika kita mengucapkan huruf ha. Qala Sakhawi rahimahullahu taala wal ha'u takhfa fajlu fi ilhariha fi nahwi min hadin wa fi buhtani wajibahuhum wa ujuhuhum bayyin bila thiqalin tazidu bihi ala tibyani. Wal ha ya dan huruf ha apa takhfa dia itu kadang samar gitu.
Kadang dia hilang-hilang gitu, hilang-hilangan suaranya. Fajlu fi idhariha. Maka apa? Jelaskanlah dalam kejelasannya gitu ya. Fajlu fi idhariha fi nahwi. Kemudian diberikan contohnya apa? Min hadin wa fi buhtani. Kemudian beliau menyebutkan contohnya seperti min had. Jangan minad, tapi minhad. Wa fi buhtani. Kemudian pada kata buhtan, jangan buhtan, tapi buhtan seperti itu. Wajibahuhum. Kemudian juga contohnya apa? Jibahuhum. Bukan jibahum. Ini terkadang karena H itu dia sifatnya nanti lemah semua gitu ya. Kecuali ismat, dia nggak masuk ke lemah, sama nggak masuk ke kuat, dia tengah-tengah. Dia juga punya sifat namanya khafa nanti. Gitu. Khafa ini adalah sifat yang harus dihindari, bukan untuk dilaksanakan, ataupun untuk diamalkan. Karena sifat khafa ini yang akan membuat H ini dia tersembunyi, ataupun tersamarkan suaranya ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya. Apalagi kalau huruf yang lainnya itu kuat. Gitu. Maka H ini dia semakin tersudutkan gitu. Semakin dia suaranya itu semakin samar seperti itu. Bahkan nanti takutnya jadi hilang. Makanya kita diperintahkan ketika mengucapkan H kita butuh effort gitu. Kita butuh usaha. Kita butuh kita butuh usaha yang lebih untuk menjelaskan H gitu. Untuk menjelaskan huruf H-nya. Jangan sampai H-nya itu dia tersamarkan. Kemudian jibahuhum wujuhuhum bayyin. Jelaskanlah bila thiqalin tanpa memberatkan gitu ya, tanpa beban tazidu bihi ala tibyani. Maka dia akan menambah gitu ya, ala tibyani pada kejelasannya ataupun di atas kejelasannya. Al-ha'u harfun dha'if. Nah, ha itu dia huruf lemah. Yakhruju min aqsal halqi mimma yalil hamzah. Keluar dari aqsal halqi, tenggorokan bagian paling bawah, dia setelah hamzah. Wa fihi minas sifat. Nah, di antara sifat-sifatnya apa? Ada hamz, ada rakhawah, ada istifal, ada infitah, ada ismat. Fasifatuha kulluha dha'ifatun illa sifatal ismat, kata beliau. Dan sifat semua yang dimiliki oleh ha itu dha'ifah, lemah. Illa kecuali sifatal ismat, kecuali sifat ismat. Fahiyya minas sifat allati la tusafu biquwwah wala bidha'fin, katanya. Karena ismat itu adalah sifat yang tidak disifati sifat kuat dan tidak juga disifati sifat lemah. Jadi dia tengah-tengah. Wali ajli hadha dha'af, katanya, fi sifatiha. Oleh karena kelemahan pada sifat-sifatnya, wa ba'uda makhrajuha, kemudian makhrajnya jauh, wastighraquha katsiran minal hawa'i al-khariji minal li'atayn. Kemudian juga ketika kita mengucapkan ha, kita ini membutuhkan gitu. Kita membutuhkan banyak hawa, banyak udara yang keluar dari paru-paru. Ya kan? Qad takhtafi 'inda nutqi biha. Nah, terkadang ha ini dia tersamarkan ketika kita mengucapkannya. Fa yahdharuna an-nazimu, maka di sini nazim Al-Imam Sakhawi rahimahullahu taala memperingatkan kita apa? Wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha. Yang pertama, hak ini dia harus dijelaskan dengan jelas. Jangan sampai dia suaranya tersamarkan. Jibahum. Apalagi kalau misalnya ada dua H. Gitu. Jibahuhum. Wujuhuhum. Bukan jibahum. Wujuhum. Al-muhtadun. Bukan al-muhtadun. Buhtan. Bukan buhtan. Minhadin, bukan minad, minhad, seperti itu. Ya. Ai annal ha'a qad takhtafi 'inda nutqi biha. Itu huruf ha itu terkadang dia tersamarkan ketika kita mengucapkan dengannya. Lidha'fiha, karena kelemahannya. Fahris ya qari al-Qur'an ala izhariha wa bayaniha. Maka jagalah wahai pembaca Al-Qur'an ala izhariha, untuk menjelaskannya dan juga menampakkannya gitu ya. Kemudian beliau memberikan contoh apa? Minhad.
wa fi buhtan. Kemudian jibahuhum, wujuhuhum, bayyin bila thiqalin tazidu bihi ala tibyani. Yang pertama apa? Minhad. Apa ayatnya? Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Fama lahu min had. Bukan baca fama lahu min had. Gitu. Tapi min had seperti itu. Minha nampak hanya. Kemudian apa lagi? Buhtan ya kan? Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Ala Maryam buhtanan 'azima. Gitu. Jadi bukan ala Maryam buhtanan 'azima seperti itu. Dia harus jelas hanya. Kemudian jibahuhum. Apa ayatnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Gitu. Jadi harus jelas jibahuhum, bukan jibahuhum, tapi jibahuhum. Gitu. Kemudian apa lagi? Wa wujuhum tadi kan? Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Gitu. Seperti itu. Kemudian apa ayatnya? Wujuhum tuh wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Gitu. Wujuhuhum fa fi rahmatillah. Gitu. Bukan wujuhum, tapi wujuhuhum seperti itu. Bayin, maka jelaskanlah bila thiqalin tanpa beban tazidu ala tibyani, maka dia akan menambah pada kejelasannya ataupun ke nampakannya gitu ya. Hadhil amtsilah dzakaraha an-nazim rahimahullahu taala yura'i fiha izharul ha. Contoh-contoh yang telah disebutkan oleh an-nazim, maka beliau memerintahkan apa? Untuk menjaga yura'i fiha izharul ha. Menjaga kejelasan pada hanya waqis 'alaiha. Nah, dan juga kis gitu kan, kiaskanlah ataupun samakanlah dengan yang lain berarti kan. Fi nahwi contohnya apa? Min had tadi kan. Ai fi mithli qouli ta'ala fama lahu min had. Gitu. Tapi jangan juga karena kita ingin menjelaskan hanya jadi terlalu berlebihan. Fama lahu minha enggak. Min had seperti itu. Haitsuma waradat, dimanapun kita menemukan ha, maka kita wajib menjelaskannya. Yura'i izharul ha, maka kita wajib menjaga kejelasan ha-nya. Li'annaha takunu ashaddu khafa'an idza waqa'a ba'daha harfum mad katanya. Maka huruf ha ini dia akan semakin nampak sifat khafa'nya ketika dia bertemu dengan huruf mad. Fatasma' man yahdhiful ha'a fayaqulu manad apa? Munad ya. Wa tasma'u man yaj'aluha ka hamzati musahalah munad. Munana gitu. Kemudian wa nahwu qaulu ta'ala yahudu tasma'u man yaqulu yahudu. Nah tadi yahudu jadi yahudu bi ibdalil ha aw tashilha dengan mengubah huruf ha ya, mengubah menjadi huruf ha jadi tashil. Yahudu gitu. Harusnya yahudu gitu. Amma idza sakanat ya, apabila sukun aw ata ba'da harfun akhar. Nah, datang setelahnya huruf yang lain kan al-hisu ala bayaniha akad ataupun akid. Maka menjaga huruf ha itu untuk tetap jelas lebih apa? Lebih wajib, lebih harus gitu, lebih akid. Kenapa apa? Tadi ala Maryam buhtanan 'azima. Kal'ihn ya kan, ahdil zalimin mustahzi'un gitu, mustahzi'un tidak harus jelas hanya fatasma'u man yantiqu hadhil kalimat wa nadhairiha hakadha. Nah, beberapa orang ada yang mengucapkan
kata-kata di bawah ini yang tadi disebutkan dan juga yang mirip dengannya dibacanya apa? Butan, ain, adi gitu. Mustaziun harusnya mustahziun gitu. Kemudian fahdar akhi qari'il Qur'an, maka hati-hatilah wahai pembaca, saudaraku pembaca Al-Qur'an. Kemudian wa kadzalika yahdharul qari'u ataupun yahdharul qari'a min ikhrajiha min al-khayshum. Nah, hati-hati juga jangan sampai mengeluarkan huruf H ini keluar dari khayshum, dari rongga hidung. Kama nasma'u katsiran. Nah, sebagaimana yang sering kami dengar gitu ya. Wa kadzalika yahdharu fi mithli hadhil kalimat min qalqalatil ha. Nah, jangan juga kita mengkolkolakan hanya muhtadun, muha atau enggak. Tapi muhtadun, al-muhtadun, bukan muha gitu ya. Kemudian au tahrikiha ataupun malah mengharokatkannya. Yang tadinya muhtadun jadi muhtadun misalnya, muhu ataupun muha ataupun muhi. Jadi bukan muhtadun, muhu beda. Gitu. Fal ha laysat min hurufil qalqalah. Karena ha itu bukan huruf qalqalah. Fahris ala taskiniha bimaharah. Maka kita diperintahkan untuk menjaga, fahris, jagalah gitu ya. Kesukunannya ataupun sukunnya huruf ha bimaharah dengan skill, dengan keterampilan. Amma idza sakanat indal waqfi 'alaiha likauniha mutatarrifah. Nah, kalau misalnya dia sukun dan kita niat untuk waqaf di sana, likauniha mutatarrifah berarti karena ha itu di ujung kata, kana al-hirsu 'ala al-ilhariha akad ataupun akid tadi. Karena ketika ini maka menjaga kejelasan haknya ini apa? Lebih harus, sangat harus gitu ya. Sangat harus. La siyama in waqa'a qablaha harfun sakin. Apalagi kalau misalnya setelahnya ya kan, sebelumnya itu ada huruf sukun. Contohnya apa? An. Banyak orang-orang yang baca an, hanya hilang. Hanya kemana gitu. Min. Bukan min, tapi min. Gitu. Sabbih. Gitu. Bukan sabbih, hanya nggak ada. Gitu. Seperti itu. Kemudian fi, bukan fi, tapi fi. Gitu. Padahal semau man yaqulu, banyak yang baca ya man an gitu kan. Kemudian min, kemudian sabbih fi, kemudian fi lisu'ubati makhrajiha karena makhrajnya susah gitu kan. Wa suhulati al-waqfu ala ma qablaha bisukun, dan kita lebih mudah berhenti pada huruf sebelumnya karena dia sukun kan. Fi jadi an, min, sabbih itu lebih mudah daripada an, fi, kemudian min dan seterusnya. Ini harus jelas hanya ketika waqaf khususnya. Amma idza takarraratil ha. Nah, kalau misalnya ha itu dia berulang-ulang seperti misalnya jibahuhum, wujuhuhum, yulhihim, fihi huda, wajibal hufadhu ala izhariha. Maka kita wajib menjaga kejelasan ha-nya. Lianna nutqal ha sa'bu li tabi'atiha. Susah. Karena mengucapkan ha itu secara tabiatnya susah katanya. Butuh effort, butuh usaha. Fakaifa idza takarrarat. Bagaimana kalau misalnya ha-nya itu ada dua gitu, berulang-ulang. Jibahuhum, satu aja udah susah, apalagi dua. Faidza sakanatil ha, ya. Faidza sakanatil ha al-ula, kalau misalnya huruf ha yang pertama itu dia sukun, wajibal idghamul kamil, maka wajib diidghamkan dengan sempurna. Contohnya apa? Yuwajjih, gitu. Hakadha yuwajjih, gitu. Jadi harus dibaca idgham, yuwajjih, gitu. Yuwajjih, seperti itu. Kemudian wahris aydan ala izhariha fi nahwina. Maka jagalah juga kejelasan ha ini, contohnya pada kata apa? Yahidi. Nah ini beberapa orang membacanya karena dia kasroh, jadinya yahidi. Tapi jelas yahidi gitu ya.
falha maksurah, dan ha itu dia kasrah tadi kan harokatnya. Maka bunyinya harus hi, bukan he, tapi hi. Wa ba'daha dal musyaddadah. Kemudian setelahnya dal bertasydid. Ya hindi illa ayyuhda. Gitu. Jadi ya hindi seperti itu. Faqad yas'abu 'ala lisani at-tahaqququ min nutqiha dhahirah. Maka terkadang sulit untuk lisan ini mengucapkan atau menyempurnakan pengucapan ha supaya dia jelas. Fahdhar min ikhfa'iha akhil qari. Maka hati-hati jangan sampai kita menyamarkan huruf ha, wahai saudaraku pembaca Al-Qur'an. Jadi ya hindi illa ya hindi walaupun nanti dalam beberapa qiraat ada yang baca ya hindi diikhlaskan ya hindi ataupun disukunkan tadi ya hindi seperti itu. Tapi dalam riwayat Hafs dibaca dengan sukun dengan kasrah ya hindi seperti itu. Faidha waqa'atil ha'u ba'da mufakham. Nah, kalau misalnya ha-nya itu datang setelah huruf tebal mufakham, aw waqa'a mufakham ba'daha, ataupun setelahnya itu dia ada huruf tebal, wajib al-hirsu ala tarqiqiha, maka kita wajib menjaga ketipisannya hatta la tata'assara bi tafkhimil mufakham ba'daha aw qablaha. Supaya apa? Ataupun sampai dia tidak terpengaruh dengan ketebalan huruf tebal ba'daha ataupun sebelumnya, setelahnya ataupun sebelumnya. Contohnya apa? Mutahharah, jangan mutahharah, tapi mutahha gitu. Kemudian Harut wa Marut, bukan ho tapi ha. Harut wa Marut, seperti itu. Amma idza waqa'a ba'daha ha. Kalau misalnya setelahnya itu huruf ha, fal yuhdhar min thalathi aqta. Maka hati-hati terhadap 3 kesalahan ini. Pertama, ikhfa'uha wa hadha huwal aktsar. Nah, yang pertama itu kita menyamarkan ha-nya, dan itu yang paling banyak kata beliau. Kemudian yang kedua, idghamuha fil ha, mengidghamkannya pada huruf ha. Contohnya apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Nah, beberapa orang bacanya wa ma qadarullaha haqqa. Qadarullaha haqqa, harusnya qadarullaha haqqa qadri gitu. Ha bukan ha tapi ha gitu. Ittaqullaha haqqa tuqatih gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha gitu. Ha bukan taqullaha gitu, enggak seperti itu. Wa dzalika li'anna al-ha'a aqwa minha. Kenapa? Karena ha itu lebih kuat daripada ha. Sehingga terkadang kita lebih menjelaskan huruf yang kuat daripada huruf yang lemah gitu. Wa huwa qaribani fil makhraj. Nah, ha sama ha dia makhrajnya berdekatan. Faqad tatgha 'alaiha al-ha, sehingga apa? Sehingga hanya dia hilang, tersamarkan, tapi kita lebih berlebihan dalam mengucapkan hanya, ataupun lebih nampak huruf hanya. Fatakhfa al-ha'u au tudgham. Sehingga apa hasilnya? Ha-nya itu dihilangkan ataupun tersamarkan, dan juga dia diidghamkan kepada ha. Nah, itu enggak boleh. Kemudian yang jim, yang ketiga, wahdhar kadzalika min mazji sautil ha'i bi sautil ha. Nah, hati-hati jangan sampai kita mencampur suara ha dengan suara ha. Wa hadzal khata' syai' yaqa'u fihi al-katsir fahdhar akhi qari'il Qur'an. Dan ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang, maka fahdhar, hati-hati wahai saudaraku pembaca Al-Qur'an. Jadi jangan sampai dia berubah jadi ha gitu. Tadi jibahuhum dibacanya jibahuhum. Nah, jangan seperti itu. Itu artinya kita telah mengubah huruf, dan itu masuk kepada lahan jali gitu. Bahkan dia juga bisa merubah makna seperti itu. Wafaqqani Allah wa iyyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan juga kepadamu, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami?
Halo? Tamam? Insyaallah tamam. Tamam. Nah, oke. Kemudian, kemarin kita katakan ketika kita membahas tentang metode yang digunakan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Dalam nazamnya ini, beliau menjelaskan masing-masing huruf itu sesuai dari makhrajnya. Jadi bukan a, ba, ta saja, tapi hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, dan seterusnya. Gitu ya. Sama seperti yang diurutkan oleh Al-Imam Khalil ibni Ahmad Al-Farahidi. Nah, sekarang kita masuk kepada huruf ain, ha, ghain, sama kha. Wal ain wal ha mudharun wal ghain qul. Wal kha wa haythu taqarabal harfani. Kal ihni afrigh la tuzigh nakhtim wala takhsha wasabbihu wa kal ihsani. Wal ainu, dan huruf ain, wal ha, kemudian huruf ha, mudharun, dibaca jelas gitu. Wal ghainu, kemudian juga huruf ghain, qul, katakanlah. Wal kha, begitu juga kha, wa haitsu taqarabal harfani, dan kapanpun mereka itu apa? Taqarabal harfani, saling berdekatan antara ain ha, ya kan? Kemudian ha dengan ghain, kemudian ghain dan kha dan sebagainya, itu dia mereka berdekatan hurufnya. Maka apa? Mudharun, maka jelaskanlah gitu. Jelaskan, bukan malah diidghamkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kal aihni. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama adalah kal aihni, afril, ya kan? Pun afril, la tuzil, nakhtim, wala takhsha, wasabbihhu, wa kal ihsani. Kemudian beliau menyebutkan apa? Contoh-contoh yang dimana dia harus diperhatikan ketika ain bertemu sama ha, misalnya kan, kemudian ghain, kemudian kha dan sebagainya seperti itu. Contohnya apa? Kal ain ataupun al ain gitu ya. Apa ayatnya? Wa takunu wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, kal ihni, kita harus menjelaskan ain sama hanya, jangan sampai malah dibaca kal ihni ataupun kal ihni misalnya kan ya, jadi kita harus menjelaskan ain kemudian haknya, kal ihni, seperti itu. Nah, kemudian afril. Nah, apa afril ayatnya? Misalnya Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin gitu. Afrigh. Afrigh akan ghain sama ain bertemu dia. Maka jangan sampai diidghamkan. Ataupun jangan sampai salah satunya dia nggak jelas. Tapi ghainnya harus jelas, ainnya juga harus jelas. Afrigh alaina, bukan afri' alaina gitu. Jangan diidghamkan. Kemudian la tuzilna Rabbana la tuzil qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzil qulubana. Jangan dibaca Rabbana la tuzil qulu, jangan gitu. Ghain jangan diidghamkan ke qaf, dia harus jelas. La tuzil qulubana. Gitu. Kemudian nakhtim. Apa nakhtim ayatnya? Ataupun misalnya yakhtim gitu ya. Nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nah, al-yawma nakhtimu. Kita menjelaskan sifat kha, yaitu tebal, kemudian juga rokhawahnya. Nakhtimu, jangan nakh tipis, ataupun jangan tadi rokhawahnya enggak mengalir. Nakh, tapi nakhtimu. Wala takhsha, kemudian juga sama. Wala takhsha. La takhafu darakan wala takhsha. La takhafu darakan wala takhsha. Sama juga. Kemudian wasabbihu, ya kan?
Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Wasabbihhu gitu ya. Kal ihsani. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Seperti itu. Nah, takallama an-nazim rahimahullahu 'alal hamzi wal ha. Sebelumnya nazim rahimahullahu taala menjelaskan ataupun berbicara tentang huruf ha dan juga huruf hamzah. Hurufun aqsal halqi, huruf yang keluar dari ataupun huruf aqsal halqi. Huruf yang keluar dari aqsa tenggorokan gitu ya. Tsumma yukmilu fi hadainil baitaini baqiyata hurufal halqi wal ain. Al-ain wal ha wal ghain wal kha. Kemudian setelah itu beliau menyempurnakan pada dua bait ini kata beliau baqiyah huruful halqi, sisa daripada huruf halqi yaitu ain, ha, ghain sama kha. Fal ainu wal ha yakhrujani min wasatil halqi. Ain sama ha keluar dari tengah tenggorokan, wal ghain wal kha itu keluar dari min adnal halqi, dari tenggorokan bagian atas. Kama sabaqa bayanuhu, yang sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Wa bainal ain wal ha taqarubun syadidun fi sifat. Nah, antara ain sama ha itu dia punya kedekatan yang sangat-sangat dekat pada sifatnya. Walihada ubdilat. Nah, karena ain sama ha ini dia berdekatan, sangat berdekatan sifatnya. Walihada ubdilat Hudzail. Nah, di antara salah satu nama kabilah Arab yang terkenal ketika itu dan termasuk kabilah yang fasih adalah kabilah Hudzail, Bani ataupun suku Hudzail gitu ya. Wahia kabilah Arabiyah fasihah, yaitu dia salah satu kabilah Arabiyah yang fasih. Nazal Al-Qur'anu bi ba'di lughatiha, sehingga Al-Qur'an turun dengan beberapa bahasa Hudzail tadi. Al-ha ainan, seperti apa? Seperti mengubah ha menjadi ain. Kama qara Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dibaca oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, fatarabbasu bihi hatta hin. Nah, bukan hatta hin tapi hatta hin. Bil aini badalan minal ha, dengan ain daripada dia dengan ha. Tapi kembali lagi, bacaan Al-Imam Abdullah Ibnu Mas'ud ini dia masuk kepada bacaan syadz gitu. Kalau sekarang, untuk sekarang gitu ya. Ini maksudnya yang dibahas dikatakan bahwasanya dia fasihah dan segala macamnya itu di awal-awal kenabian ataupun di awal-awal masa turunnya Al-Qur'an. Tapi sekarang kita baca fatarabbasu bihi hatta hin. Nah, berarti enggak boleh gitu. Karena ini sudah masuk kepada qiraat syadzah gitu. Sudah masuk kepada qiraat syadzah. Enggak ada yang baca bihi hatta hin, ada yang hatta gitu. Seperti itu. Fayajibul hirsu 'alal tamyiz bainahuma, maka kita wajib menjaga untuk bisa membedakan antara keduanya, antara ain sama ha. Wa idharu kulli minhuma 'ala hidah bi ikhrajihi min makhrajihi. Kemudian menjelaskannya setiap masing-masing dari mereka 'ala hidah itu. Masing-masing tadi kan bi ikhrajihi dengan mengeluarkannya dari makhrajnya masing-masing. Wa yata'ihi sifatahu kamilah. Kemudian menyempurnakan sifat-sifatnya secara sempurna. Hatta la yakunal harfani harfan wahidan. Sampai apa? Supaya dua huruf ini enggak menjadi satu huruf ataupun mirip-mirip dengannya. La siyama idza tajawarana. Apalagi ataupun khususnya ketika ain sama ha itu dia apa? Berdampingan. Contohnya apa? Fasfah anhum wa qul salam. Fasfah anhum. Fasfah anhum. Jangan dibaca fasfa anhum gitu. Fatasma' man yaqra fasfa anhum. Jangan, tapi fasfah anhum gitu. Biibdalil ha ainan au idghamihima. Jangan sampai kita mengubah ha jadi ain, kemudian jangan sampai dia juga diidghamkan gitu. Kemudian selanjutnya Fahdar min dzalika akhil habib qari'il Qur'an. Maka hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, wahai saudaraku yang aku cintai, pembaca Al-Qur'an. Ya, jangan sampai dibaca fasfa'anhum. Fasfa'anhum.
Tapi fasfah anhum. Kemudian qala Syekh Syuyukhuna Utsman Murad fi Salsabilnya, berkata Syekh Sulaiman Murad dalam matan Salsabilnya, wa ha'a fasfah an wa ha sabbihhu la tuzigh qulubana waddihhu. Wal ha dan ha pada kata fasfah itu dia apa? Jelaskanlah. Dia harus jelaskan fasfah anhum. Jelaskanlah dia dari ain. Fasfah anhum. Kemudian ha pada kata sabbihhu gitu. Sabbihhu. Itu juga harus dijelaskan. Kemudian wala tuzigh qulubana waddihhu. Kemudian pada ayat la tuzigh qulubana jangan sampai dibaca la tuzigh qulubana, tapi la tuzigh qulubana, harus menjelaskan ghain pada tuzighnya itu seperti itu. Waddihhu, maka jelaskanlah. Wan nutqu sahih katanya. Wan nutqu sahihu yakunu bitahqiqi sifatil hamsi war rakhawati fil ha. Dan pengucapan yang benar yaitu dengan menyempurnakan dua sifat, yaitu sifat hamas dan juga rakhawah pada huruf ha. Ha, fasfah anhum, fasfah anhum. Tsummal intiqal bimahara ilal ain. Nah, kemudian baru kita pindah dengan skill kita, dengan kemampuan kita dari ha ke ain bitahqiqi sifatil jahr, dengan menyempurnakan dua sifat yaitu jahar wa tawassut dan juga tawassut bainiyah gitu. Fasfah anhum gitu. Kemudian wa min al-akhta'i allati yaqa'u fiha al-katsir, dan di antara beberapa kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Wa yaktsuru 'inda ba'di qurra'il hafalatna, khususnya orang-orang yang membaca ataupun para qurra yang membaca di acara-acara gitu, di haflah-haflah. Ya kan, kayak misalnya Maulid Nabi dan sebagainya, ikhrajul ain sakinah ghainan aw syabiha biha. Dia mengucapkan ain ini jadi ghain. Bagaimana? Ya misalnya ya malum jadi ya malum misalnya. Mungkin ini terjadi di kalangan orang Arab gitu ya, ataupun ya orang-orang yang punya darah Arab gitu mungkin ya. Tapi kalau Indonesia kayaknya jarang deh mengubah ain jadi ghain gitu ya. Ikhrajul ain sakinah ghainan aw syabiha biha, ataupun mirip dengannya kata beliau. Mirip dengan ghain gitu. Wa yantiju atau yantaju hadzal khata min habs sauti inda nutqi bil ain. Ini terjadi, kesalahan ini terjadi hasil daripada menahan suara ketika mengucapkan huruf ain. Karena apa? Karena dia sifatnya harusnya tawassut tadi, bukan syiddah gitu. Ma'adami ikhrajihi, dan tanpa mengeluarkan hurufnya min makhrajihi sahih, dari makhrajnya yang benar. Fayakhruju sautuhu syabihan bi sautil ghain, sehingga suaranya keluar mirip dengan suara ghain. Wa yakthuru hadzal khata'u fil aini sakinah. Nah, ini banyak terjadi kesalahan pada ain sukun, ain sakinah. Ya'qilun, ya'mal, ba'd, ba'liha, fayajibul ihtirazu min dzalik. Maka kita wajib menjaga sifat tawassut pada ainnya. Ya'qilun, jangan ya'qilun, ya'mal, ba'liha, tapi ba'liha. Tapi jangan juga dibaca ba'liha, enggak gitu. Karena dia bukan sifat rakhawah, tapi dia tawassut. Ba'liha, cukup seperti itu. Ba'liha bi alla yajri saut jarian kamilan, kan? Jangan sampai dia suara itu mengalir dengan sempurna karena dia bukan rakhawah. Wala yanhabisu inhibasan taman, dan juga jangan sampai suaranya tertahan karena dia bukan syiddah, tapi dia tengah-tengah seperti itu. Wa minal akhta'i aidan, kemudian di antara kesalahan juga apa? Ibdalul aini al-maftuhati alifan, ya, mengubah huruf ain ketika berharakat fathah jadi alif ataupun jadi hamzah gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, jadi al-alamin, al-alamin gitu. Jadi hamzah, ain berubah jadi hamzah, itu salah juga. Kemudian al-azim, jadi al-azim, al-azim, oh, udah salah, ainnya salah juga, Allah-nya al-azim, al-azim gitu ya. Nah, salah itu. Harusnya al-azim, al-azim, lim bukan zim gitu. Al-a bukan al-a, al-azim seperti itu.
Amma idza takarrarat, nah apabila huruf ain ini berulang-ulang, kana al-hirsu ala izhariha akad, maka menjaga kejelasannya semakin harus gitu. Sangat harus. Lianna harfal mukarrar yahtaju ila inayatin khassah. Karena huruf yang berulang itu butuh apa? Butuh inayah, butuh perhatian yang lebih, yang khusus gitu. Contohnya apa? Fuzzi'a an, ya kan? Fuzzi'a an qulubihim. Jangan sampai dibaca fuzzi'a an qulubihim, fuzzi'a an qulubihim, tapi fuzzi'a an gitu. An. Jangan juga didhamkan fuzzi'a an qulubihim, jangan gitu. Tapi fuzzi'a an qulubihim gitu. Falyahdhar min al-idgham. Nah, hati-hati jangan didhamkan. Fuzzi'a qulub, jangan. Kemudian nataba'u ala qulubihim. Jangan dibaca nataba'u ala itu, tapi harus jelas dua-duanya. Nataba'u a, gitu. Nataba'u ala qulubihim yanzi'u anhuma tattali'u ala gitu. Wahakadha. Jadi kita kalau ada dua huruf yang berulang, maka menjaga kejelasannya itu sangat-sangat harus gitu. Wa amal ha, adapun ha fahtaris min isyabati sautiha sautal ain. Nah, adapun ha, jagalah dari apa? Dari mencampur suaranya dengan suara ain. Wa yatahaqqaqu dzalika bil muhafazati ala sifatayil hams, ya kan? Dan itu bisa terjadi ataupun ya bisa dihindari gitu ya. Dengan apa? Dengan menjaga dua sifat, yaitu sifat hamas dan juga rakhawah pada ha itu kan. Li'anna al-aina ashal fin nutqi min al-ha, kata beliau, karena ain itu lebih mudah diucapkan daripada ha. Faqad yanzalikul lisan. Nah, terkadang lisan itu apa? Tergelincir gitu. Jadi dia tergelincir, kemudian anin nutqi bil ha, dalam mengucapkan ha ila nutqi bil ain. Jadi dia tergelincir dari huruf ha malah jadi huruf ain gitu. Lisuhulatiha, karena mudahnya. Kayaknya lebih gampang ha ya daripada ain gitu. Ya. Fasfahan apa ya? Fasfahil safhal jamil. Jangan dibaca fasfahil safhal. Kayaknya lebih mudah ha gitu ya daripada ain. Mungkin ini beliau berbicara tentang orang Arab gitu ya. Kalau kita lebih mudah huruf ha daripada ain. Fasfahil safhal jamil. Fatasma'u man yaqra fasfahil safhal jamil. Susah gitu. Malah lebih susah daripada fasfahi kan, seperti itu. Fayataghayyarul ma'na kama tara. Maka maknanya berubah sebagaimana yang kau lihat, kata beliau. Fayahillu safh wad-darb badalan minas safah wal afna. Yang tadinya fasfahil safhal jamil artinya apa? Dari tasaffuh ya, artinya memaafkan gitu ya. Berubah jadi apa? Fayahillu safa' wad-darb, jadi malah memukul gitu. Fasfahil safhal jamil artinya apa? Memukul. Yang tadinya memaafkan ya, lapang dada, jadi apa? Jadi memukul gitu. Berubah maknanya. Wa min al-akhta'i kadzalika fi makhrajil ha. Kemudian di antara kesalahan mengucapkan huruf ha, ikhrajuha min taht. Makhrajul ain aqrabu ilal kha. Mengeluarkannya itu di bawah, kata beliau. Makhrajul ain, di bawah makhraj ain, lebih dekat dengan kha, kata beliau. Fatasma'u ha tsaqilah, sehingga kita mendengar hanya itu berat gitu. Ha. Nggak berat banget gitu, enggak. Tapi biasa aja. Ha, ha gitu. Ya, ah, ih gitu. Bukan ih, enggak seperti itu. Amal ghain wal kha. Adapun ghain sama kha, li fa makhrajuhuma min adnal halqi, keluar dari adnal halqi ataupun bagian paling atas dari tenggorokan. Wa bainahuma taqarubun syadidun aidan. Nah, antara ghain sama kha juga ada kemiripan, ada kedekatan yang sangat dekat nih dari segi sifatnya. Fayan bagi tamyizu kulli al-akhar. Maka kita wajib menjaga ataupun membedakan antara satu dengan yang lainnya, antara ghain sama kha. Fatumayyizul ghain bil jahr. Nah, ghain dibedakan dengan jahar, kha dibedakan dengan hams. Berarti kalau ghain dia
tertahan nafasnya. Kalau kha dia mengalir nafasnya. Wa hadzir minal khalti bainahuma, dan hati-hati jangan sampai kita mencampur antara keduanya. Jadi mencampur ghain sama kha gitu. Jangan sampai seperti itu. Gha sama kha. Gha yaghlibun sama yakhtalifun gitu. Wa min al-akhta'i syai'ati fi nutqil ghain. Antara kesalahan mengucapkan huruf ghain juga apa? Qalqalatuha. Nah ini, mengqalqalahkannya ketika sukun. Contohnya apa? Ghairil maghdubi wasawab taskinuha bimaharah. Yang benar itu apa? Mensukunkannya dengan kemahiran, dengan skill, dengan keterampilan gitu. Jadi ghairil maghdubi bukan gitu. Kemudian yang kedua tarqiquha, menipiskannya idza kanat sakinah apabila dia sukun, au makturah ataupun kasrah, wa shawab annahu harfun mufakham. Nah, yang benar itu dia huruf tebal bukan huruf tipis. Wal harful mufakham takhtalifu fihi darajatut tafkhim. Dan huruf yang tebal, huruf tafkhim itu nanti berbeda-beda tentang darajatnya ataupun tingkatannya. Nah, apa? Fa awwaluhal maftuh ba'dahu alif. Ini yang paling tinggi itu ya. Tingkatan tafkhim yang paling tinggi apabila huruf isti'alah tersebut fathah, kemudian setelahnya alif. So, lo, bo, kemudian kho, kemudian ko gitu. Dia paling tinggi ini ya, tingkatannya. Kemudian tsummal maftuh bila alif. So, bo, lo, kemudian gho gitu. Tsummal madmum, kemudian setelah itu dhammah. Setelah itu dhammah. Nah, untuk yang maratib yang kedua ini ya, untuk yang tingkatan tafkhim yang kedua yaitu yang dia bukan yang pertama. Nah, ketika dia dibaca so, kemudian dibaca Allah gitu ya. Ketika Anda mengikuti daurah kitabnya Syekh Dr. Shalih Ubaid, beliau mengatakan bahwasanya ini yang perlu kita koreksi. Jadi pendapat Imam Ibnul Jazari yang mengatakan bahwasanya maratibut tafkhim itu ada 5. Yaitu yang pertama yang paling tinggi adalah huruf isti'alah berharakat fathah, kemudian setelahnya alif. Kemudian yang kedua huruf isti'alah berharakat fathah saja, enggak ada alif. Nah, ini perlu diperhatikan lebih detail. Kenapa kata beliau? Kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya so itu lebih kuat daripada so, kalau secara ini enggak gitu. Kalau secara apa ya? Secara yang bisa kita rasakan juga sama aja gitu. Derajatnya sama aja. Gitu. Derajatnya sama aja. Makanya di sini beliau lebih mendahulukan ataupun beliau mengikuti pendapatnya Ibnu Tohan yang mengatakan bahwasanya tingkatan tafkhim itu ada 3, fathah, dhammah, kasrah aja. Adapun sukun mengikuti huruf sebelumnya gitu kan. Ya kan? Fafridhu, apa kata beliau? Fafridhu mushkalan bitilkal harakah. Maka dia harus dia mengikuti huruf sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya kita baca so, kemudian so, menurut beliau itu bukan menambah ketebalan, enggak gitu. Ketika kita mengucapkan so, kho, itu enggak menambah ketebalan ataupun dia lebih tebal daripada so, kho, dan seterusnya. Tapi dia hanya menambah tadi panjangnya aja. Adapun tebalnya sama-sama aja gitu. Tebalnya sama-sama seperti itu. Cuma bedanya apa? Kalau so dia panjang 2 harokat, kalau so pendek, so, ya kan? So, jadi sama aja gitu. Beliau seperti itu. Allah alam gitu ya. Itu pendapat beliau. Karena beliau sudah mahir, beliau sudah termasuk ulama mu'tabar dalam ilmu qiraat, maka beliau boleh berijtihad. Tapi kalau kita ya nggak bisa gitu. Kita belum mampu, kita belum nyampe makomnya ke situ. Sehingga ya kita mengikuti pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa? Di sana mana? Nah, ya yang pertama dia fathah setelahnya alif, yang kedua fathah doang, yang ketiga dhammah, yang keempat tsumma sakin ala tafsili fihi tajiduhu fil mutawwalat. Nah, adapun sukun akan kita temukan penjelasan lebih detailnya nanti di kitabnya langsung gitu ya. Tsummal maksur, kemudian setelah itu baru kasrah.
Qala 'allamatu Samannudi fil Mujiz al-Mufid. Berkata Syekh Samannudi dalam matanya Mufid, Mujiz al-Mufid, a'lahu fi qata'ifun fa shalla fa ghurfatun fa ikhwatun fa dhilla. Di sini beliau menyebutkan contoh-contoh huruf tafkhim dan juga maratib. A'lahu fi qata'. Nah, berarti kan apa? Fathah setelahnya alif, ta'ifun. Kemudian fa shalla, so. Berarti dia apa? Maftuh tapi setelahnya bukan alif. Kemudian gha, ghurfatun, berarti apa? Dia dhammah. Maratibnya yang ketiga. Kemudian fa ikhwatun, berarti dia sukun. Maratibnya yang keempat. Kemudian fa dhilla, maka dia harokatnya kasrah, maka dia yang kelima gitu. Wa ghaliban ma tasma'ul ba'du yuraqqiqu harf at-tafkhim as-sakini wa qablahu kasr. Nah, kebanyakan juga kita mendengar orang-orang, beberapa orang menipiskan huruf tafkhim ketika sukun wa qablahu kasr, dan sebelumnya kasrah. Awil maksur, ataupun dia kasrah gitu. Wa hadha khata', dan itu salah kata beliau. Wa in kana tafkhim fiha nisbiyan. Nah, ini yang kita kenal dengan tafkhim nisbi. Jadi dia bukan tarqiq, ya kan? Makanya kata Imam, kata beliau juga, kata siapa Imam? Ibnu Tahan juga kalau nggak salah. Masih Ibnu Tahan juga. Wala taqulu innaha raqiqah kadiddiha tilka hiyal haqiqah. Ya, jangan sampai kita mengatakan bahwasanya huruf isti'ala yang kasrah, huruf isti'ala sukun sebelumnya kasrah itu dia raqiqah, tipis gitu. Kadiddiha tilka hiyal haqiqah. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya dia kayak istifal gitu, kayak tarqiq gitu. Dia tetap tafkhim nisbi tadi. Illa anna hunaka fariqan bainahu wa baina tarqiqna. Kan tapi ada perbedaan antara dia dengan tarqiq. Rabbana afrigh alaina. Jadi jangan sampai dia dibaca terlalu tipis, afrigh alaina. Walaupun kalau ketika Anda bertalaki sama Syekh Halila itu, di sini beliau kata beliau boleh membaca dua wajah gitu. Maksudnya boleh dibaca afrigh sama afril gitu ya. Kemudian yazir minhum wa may yazir minhum. Dia tetap tafkhim nisbi tadi. Min ghil gitu. Fatasma'u man yuraqqiqul ghain fi mithli hadhil kalimat wa shawab tafkhimuha hasba ma huwa muqarrar laha. Nah, maka yang benar itu apa? Menebalkannya sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Kemudian walaysa hadha fil ghain faqat. Nah, ini bukan untuk ghain saja, bal fi baqi huruf at-tafkhim, akan tetapi untuk semua huruf tafkhim. Ini berlaku untuk semua huruf tafkhim. Ada huruful itbaq. Nah, ataupun ada huruful itbaq, kecuali huruf-huruf itbaq. Lianna ta'thiruha ataupun ta'thiraha bimaratib at-tafkhim aqall. Karena pengaruh daripada tingkatan-tingkatan tafkhim itu dia aqall, pengaruhnya sedikit. Min ta'athuri baqil hurufi 'ala rajih. Dari pengaruhnya ataupun pengaruh huruf-huruf yang lainnya selain huruf-huruf itbaq, yaitu ghain, qaf sama gha, dengan sama ghain, kha sama qaf. 'Ala rajih. Makanya ketika huruf itbaq ini dia kasrah, dia tetap tebal gitu. Ya kan? Si bukan si. Kemudian ila sirati, ti bukan ti tapi ti. Ila siratim tim gitu. Tilka idzan qismat qi. Di kan bukan di. Tapi diza, bukan diza tapi diza gitu. Karena kalau misalnya dia ditipiskan, nanti dhad jadi dal, kemudian dha jadi za, kemudian ta jadi ta, kemudian apa lagi? Sad jadi sin gitu. Jangan dihilangkan ketebalannya. Dia tetap ada karena dari pengaruhnya itu enggak banyak, pengaruhnya itu sedikit. Qala 'allamatul mutawalli 'anil huruf al-mufakhamah wa la yuqalu inna Syekh Mutawalli, berarti bukan Ibnu Tahan. Berkata Syekh Mutawalli, wa la yuqalu innaha raqiqah ka dhiddiha tilka hiyal haqiqah. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwasanya huruf-huruf tebal itu dia raqiqah, tipis. Ka dhiddiha, itu seperti lawannya, itu istifal kan. Tilka hiyal haqiqah, itulah yang sebenarnya. Hakikatnya seperti itu. Wa yata'akkadul hirsu 'ala izhariha idza takarrarat. Nah, kita juga diperintahkan untuk benar-benar menjaga kejelasannya kalau misalnya huruf tersebut berulang-ulang. Ya kan?
Wa may yabtaghi bukan yabtaghi, jangan didhamkan. Jangan juga ghain yang pertama malah hilang. Yabtaghi enggak. Tapi dijelaskan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Gitu. Wa may yabtaghi ghair gitu. Wa min al-akhta'i aidan fil ghaini ibdaluha kha'an. Di antara kesalahan mengucapkan ghain juga apa? Mengubahnya jadi kha kata beliau. Wa hadza natijun an hamsil ghain. Ini karena kita menghamaskan huruf ghain. Fadakhruju harfan ka'annahu kha. Maka dia keluar huruf yang seperti ataupun seakan-akan dia kha katanya. Walakin yanbaghi al-tahaffudhu bi jahril ghain. Akan tapi kita wajib menjaga kejaharan ataupun jahar pada ghain. Wa hamsul kha, dan hamas pada kha hatta la yahdutsu khalal, supaya enggak terjadi apa percampuran ataupun campur aduk gitu ya. Qala Alamat Utsman Murad fi salsabil, berkata Syekh Sulaiman Murad, babayinil ghain allati fi yaghsha khaufa ishtibahiha bi kha'in yakhsha, dan jelaskanlah ghain yang ada pada yaghsha, takutnya apa? Khaufa ishtibahiha, takutnya dia mirip dengan apa? Bi kha'in, pada huruf kha, dengan huruf kha pada kata yakhsha gitu. Jadi yang tadinya yakhsha jadi yakhsha, maknanya berubah gitu. Ammal kha fatahtaju hiyal ukhra, ya kan? Fatahtaju hiyal ukhra ila inayatin ka ukhtiha. Jadi huruf kha juga sama, dia butuh perhatian lebih sebagaimana saudaranya yaitu ghain tadi. Fatakhruju min makhrajiha sahih ma'a ilta'iha, keluar dari makhraj yang benar dengan juga memberikan sifatnya ala akmali wajh, dengan pemberian yang sempurna. Fa idza lam taf'al natiju akhta. Nah, kalau misalnya dia belum melakukannya, maka terjadilah kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama, ada mutaraddud sautiha fil halq. Jadi suaranya itu enggak berulang-ulang ataupun enggak keluar dari halq gitu ya. Wa hadza khata'un yaqbaluha ghainan aw syabiha biha. Nah ini dia biasanya kha jadi ghain gitu. Wa taraddada sautul kha fil halq. Berulang-ulang suara kha di tenggorokan, yakunu qariban minal ghatid. Nah, dia lebih dekat dari ghain gitu. Wa hadha huwa hamsuha fa idza dha'at sifat al-hams. Nah, ini adalah hamsnya kan. Fa idza dha'at, kalau misalnya dia hilang sifat hamsnya, in qalabat jahran, maka otomatis dia berubah menjadi jahar. Kalau sifat hamsnya hilang, berubah menjadi jahar. Fabaqiyat ghainan, sehingga dia menjadi huruf ghain. Aw syabihatun biha, ataupun mirip dengan ghain. Fahdhar min dzalika akhi al-mukarram. Assalamualaikum. Ustaz, suaranya jadi kecil, Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Suaranya gimana sekarang? Sudah, Sudah bagus. Oke, sama. Oke. Gitu ya. Jadi kita ulangi lagi tadi, kalau misalnya kita nggak menjaga sifat hams pada kha, maka dia akan berubah menjadi jahar. Ketika jahar berarti dia berubah menjadi ghain ataupun mirip dengan ghain kata beliau. Fahdhar min dzalik, maka hati-hati dari itu wahai saudaraku yang mulia. Kemudian manabbahna alaihi min qabl, yang telah kami wanti-wanti sebelumnya, idza kanat maksurah, kalau dia kasrah, au sakinah an kasr, ataupun sukun sebelumnya kasrah, yura'i tafkhimuha al-muqarrar laha. Maka kita tetap menjaga ketebalan huruf tersebut sebagaimana mestinya. Wa yahdhar min at-tarqiq, hati-hati jangan menipiskannya. Ikhrajuha min al-khayshum, kemudian mengeluarkannya dari rongga hidung. Wa hadza khata'un yanbaghi takhallus minhu. Nah, ini kesalahan yang wajib kita hindari ataupun wajib kita perbaiki. Bi takhlisil kha min al-khayshum, dari memurnikan huruf kha, ya, huruf kha dari khayshum tadi. Wa ikhrajuha min makhrajiha sahih, dan juga mengeluarkannya dari makhraj yang benar. Wa kullu hadza la yumkinu dhabtuhu ala wajhihi sahih illa bitalaqi wal musyafahah. Dan semua itu tidak mungkin bisa kita sempurnakan, tidak mungkin bisa kita perbaiki
dengan bacaan yang benar, dengan cara yang benar, kecuali dengan talaqi dan juga musyafahah. Seperti itu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita cukupkan untuk pembahasan pada malam hari ini. Kemudian Anda serahkan kepada Ustazah. Alhamdulillah. Tamam Ustaz, syukran jazakumullah khair. Ustaz, kita ada diskusi Ustaz? Kalau mungkin Boleh Asatid kalau ada pertanyaan. ingin didiskusikan bersama Ustaz. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya tadi tentang yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud itu. Tadi Apa Ustaz? Suaranya pelan. Tadi Ustaz yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud tentang apa tadi? Hatta iya. Fatarabbasu bihi hatta hin ya. Kali baca hatta hin. Hatta hin. Ya. Nah, itu kan kata tadi syadz gitu ya. Apakah berarti itu tidak masuk dalam qiraat yang sab'ah atau qiraat yang asyarah sampai masyarakat itu boleh, itu kenapa tuh? Iya betul, dia nggak masuk kepada qiraat asyrah mutawatirah. Di qiraat asyrah mutawatirah ini adalah ataupun qiraat asyrah ya baik sughra ataupun kubra ini adalah hasil akhir daripada yang namanya al-ardatul akhirah. Adapun di mana ketika itu Jibril datang, ya kan? Jibril datang terakhir kalinya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Nabi Muhammad, dan pada tahun itu juga tahun di mana Nabi Muhammad wafat. Nah, jadi semua itu, jadi dari awal qiraat ataupun semua qiraat yang ada sebelum ardatul akhirah itu tadi masih digunakan, masih dipakai. Tapi ketika Jibril datang untuk terakhir kalinya, Jibril hanya mengajarkan tadi yang masuk ke dalam lingkupan qiraat asyrah gitu saja, baik sughra maupun kubra. Nah, berarti selain daripada sughra dan kubra itu udah pasti dia syadz, gitu. Dia masuknya kepada qiraat yang enggak mutawatir tapi syadz gitu. Berarti ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dari tiga syarat itu. Kalau dia nggak sesuai dengan kaidah nahwu, nggak sesuai dengan kaidah rasm, sama nggak sesuai dengan ataupun syaratnya nggak bersambung gitu saja. Seperti itu. Tapi qiraat syadzah ini juga dia masih ada fungsinya. Masih ada fungsinya, itu apa? Fungsinya untuk tafsir bisa, kan? Untuk tafsir masih bisa, untuk memahami tafsir, untuk memahami bahasa Arab, qiraat syadzah masih dipakai. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran, untuk ibadah itu nggak boleh, nggak bisa digunakan seperti itu. Ustaz. Oh, iya. Arti qiraat syadz itu apa satu? Gitu supaya. Syadz itu bahasa ininya nyeleweng gitu ya. Nah, gitu bahasa ininya mah menyeleweng, tapi kalau secara arti benar-benarnya berarti dia yang di luar daripada qiraat asyrah gitu, Ustaz. Oh, yang berapa? Cuma Ustaz gini, terkenal ada 4. Bacaan fatarabbasu bihi hatta hin yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud ini kan Al-Quran yang pernah disampaikan lisankan Jibril kepada Nabi Muhammad gitu ya? Iya, betul. Cuma dalam perjalanannya ini tidak dipakai lagi. Dalam perjalanannya di ardatul akhirah itu mungkin nggak disampaikan, ataupun ya tadi nggak masuk kepada qiraat mutawatirah gitu, bacaan yang terima. Seperti itu, Ustaz. Sehingga mungkin Jibril ini berarti mungkin ada 2 bacaan yang disampaikan, fatarabbasu hatta hin sama fatarabbasu hatta hin gitu ya. Betul. Betul. Jadi yang disampaikannya mungkin yang hatta hin aja. Yang disampaikannya ketika ardatul akhirah itu. Begitu. Berarti ada 2 kali penyampaian. Iya, betul.
Ada kali Ini penyampaian. apakah termasuk mansuh dalam bacaan, Ustaz, atau gimana? Ini masuk kepada, bisa jadi. Jadi di antara jenis-jenis nasikh mansukh itu ada yang dia itu hanya dimansukh secara bacaan tapi tidak secara hukum gitu ya. Jadi di antara jenis nasikh mansukh itu tadi ada yang dinasikh bacaan sama hukumnya, ada yang dihapus, dinasikh ya dihapus cuma hukumnya aja tapi bacanya enggak gitu. Atau sebaliknya gitu. Tapi mungkin kayaknya ini juga nggak masuk ke nasikh mansukh kayaknya. Karena ini kan dia bukan ayat saja, cuma kata aja kan, hatanya itu. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam. Karena ini sebentar sedikit, Ustaz. Karena pemahaman saya itu yang Al-Quran ini redaksinya langsung cara bacanya itu memang dari Jibril alaihissalam kan gitu. Ya, Jibril dari Allah. Ya. Nah, sehingga ketika awal-awal Ibnu Mas'ud membaca itu, maka kan otomatis itu dari Rasulullah. Ya. Dari Rasulullah. Tapi perjalanan waktu berubah menjadi hatta-hid, hingga hatta tidak masuk ke mutawatirah. Betul. Nah, berarti kan ada dua penyampaian. Betul. Yang dua kali betul. Ada dua penyampaian. Penyampaian ketika sebelum ardul akhirah sama ketika ardul akhirah. Tuh. Ya. Itu apakah karena mengingat kondisi yang terakhir itu, saat ini kondisi masyarakat atau kabilahnya itu, sehingga disampaikan menjadi hatta-hid gitu, apa motivasinya gitu? Kalau motivasinya anak kurang tahu saja. Mungkin menyesuaikan kondisi. Iya, mungkin ya. Seperti itu. Gitu. Ya, keren. Tamam, Ustaz? Oke, tamam. Oke. Afwan satu iyakum. Tafadhol pada saat yang lain. Cukup Ustadz, kita tutup majelis kita. Syukran jazakumullah khair pada Ustadz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi Ustadz, orang tua Ustadz, juga guru-guru Ustadz, dan syukran jazakumullah khair saya ucapkan kepada seluruh asatidz semua yang sudah bergabung di malam ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Baik asatidz semuanya, kita tutup majelis kita dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Saya undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan di malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.